Hai semuanya, yuk kita ngobrol santai tentang sesuatu yang sering bikin penasaran. Kenapa sih ada orang yang langsung nyerah pas ketemu masalah, sementara ada juga yang malah makin semangat? Jawabannya ternyata ada di dua jenis pola pikir ini, fixed mindset dan growth mindset. Oke, saya jelasin pakai bahasa yang sederhana ya. Fixed mindset itu cara berpikir yang kaku banget kayak tembok. Orang dengan pola pikir ini percaya bahwa kemampuan manusia itu udah ditentukan dari lahir. Kalau dia nggak jago matematika, ya udah, berarti emang nggak bakal bisa. Dapat kritik, langsung sakit hati karena nganggap itu serangan pribadi. Pokoknya, gua mah emang gini, nggak bisa berubah. Nah, beda banget sama growth mindset yang fleksibel kayak karet. Orang dengan pola pikir ini yakin banget bahwa kemampuan bisa terus dikembangkan asal mau belajar dan berusaha. Ketemu soal sulit? Wah, tantangan seru nih. Dapat masukan? Wah, bahan buat jadi lebih baik. Buat mereka, kegagalan bukan akhir cerita, tapi batu loncatan buat belajar. Contoh nyatanya gini, ada dua orang ikut kursus public speaking. Si A pas pertama maju, suaranya gemetar, langsung bilang, gue emang nggak berbakat ngomong di depan umum. Udah, berhenti nggak lanjut lagi. Si B, meski deg-degan, dia catat kesalahannya, tanya tips ke mentor, terus latihan tiap hari. Setahun kemudian, si B udah pede jadi MC acara kantor. Lucunya, kita semua tuh sebenarnya punya campuran kedua mindset ini. Cuma di area tertentu kadang kita lebih condong ke fixed. Misal, di kerjaan mungkin growth mindset banget, tapi kalau urusan olahraga langsung bilang, gue dari kecil emang nggak atletis. Nah, sekarang bahas yang lebih dalam dikit ya. Dalam dunia psikologi, fixed mindset itu terkait sama entity theory. Keyakinan bahwa sifat manusia itu udah tetap. Sementara growth mindset terkait sama incremental theory, keyakinan bahwa manusia bisa terus berkembang. Ini bukan cuma teori biasa loh, udah dibuktikan sama penelitian neuroscience yang nemuin bahwa otak kita itu plastis, bisa berubah dan berkembang seumur hidup. Makanya saya selalu bilang, fixed mindset itu kayak penjara tanpa jeruji. Kita ngurung diri sendiri dengan anggapan, gua emang begini, padahal sebenarnya bisa lebih. Sementara growth mindset itu kayak paspor yang bisa bawa kita jalan-jalan ke berbagai kemungkinan baru. Tapi, jangan salah, growth mindset bukan berarti kita harus selalu positif dan gak boleh sedih pas gagal. Boleh kok ngerasa kecewa, asal jangan berhenti di situ. Growth mindset itu tentang bilang, oke, ini gagal. Sekarang apa yang bisa dipelajari dari sini? Aku punya teman yang dulu selalu bilang, gue emang gak kreatif. Setiap ada tugas desain, langsung nyerah. Tapi setelah aku ajak ikut kelas menggambar dasar dan lihat perkembangannya selama 3 bulan, ternyata dia bisa bikin karya yang keren. Itulah kekuatan growth mindset. Ngubah, gue gak bisa, jadi gue belum bisa. Gimana caranya mulai ngembangin growth mindset? Pertama, mulai perhatiin kata-kata yang kita ucapin ke diri sendiri. Ganti, gue emang bodoh matematika, dengan gue perlu belajar cara yang lebih efektif. Kedua, rayain prosesnya, bukan cuma hasil akhir. Ketiga, cari teman-teman yang punya growth mindset, karena lingkungan itu pengaruh banget. Yang paling penting diingat, perubahan mindset itu proses, bukan keajaiban yang terjadi semalam. Kayak kisah kupu-kupu yang harus lewatin fase kepompong dulu sebelum bisa terbang. Jadi kalau hari ini kita masih suka terjebak fixed mindset, gak usah nyalahin diri. Sadari aja, lalu pelan-pelan berubah. Saya tutup dengan quote favoritku dari Carol Dweck, peneliti yang pertama kali populerin konsep ini. Belum bisa itu beda sama tidak bisa. Belum berarti kita sedang dalam perjalanan. Jadi, mindset mana yang lebih sering kita pakai sehari-hari? Dan lebih penting lagi, mau mulai ubah yang mana? Ingat, otak kita itu kayak taman. Tumbuh apa yang kita tanam.
Kalau kita tanam pikiran aku bisa belajar, maka kita akan tumbuh jadi versi yang lebih baik dari diri sendiri. Oh ya, satu lagi yang sering ditanyain. Apakah growth mindset berarti harus selalu mau belajar semua hal? Enggak juga kok. Kita tetap bisa milih fokus di bidang yang emang pengen ditekuni. Growth mindset itu tentang sikap terhadap pembelajaran, bukan tentang nguasain segala hal. Jadi gimana? Siap buat mulai tanam benih growth mindset hari ini? Aku yakin kita semua bisa. Karena faktanya, dengan baca sampai sini, kita udah ngebuktiin bahwa kita punya keinginan buat berkembang. Dan itu, sobat, adalah langkah pertama yang paling penting. Oke, segitu dulu obrolan kita hari ini. Semoga penjelasan tadi nggak terlalu berat ya. Kalau mau versi lebih lengkapnya, boleh banget cek di deskripsi. Sampai ketemu di obrolan berikutnya, dan jangan lupa, setiap hari adalah kesempatan baru buat berkembang.